Salam saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya ucapkan buat seluruhnya, buat saudara dimanapun saudara berada. Selamat pagi, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati saudara-saudari yang saya kasihi. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita bersama-sama untuk kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di sorga, pagi ini kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami. Terima kasih buat nafas dan hari yang baru buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang malam sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus bersyukur karena Tuhan terus memberikan anugerah bagi kami semuanya. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, urapi kami, karena kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hari ini, biarlah Tuhan menuntun kami melalui firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami minta hikmat pengetahuan-Mu untuk kami boleh mengerti dan menangkap isi hati-Mu dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Urapi kami semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut Tuhan firman-Mu. Haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya akan berbicara mengenai pemulihan hati. Karena ini kunci di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hati. Karena hati adalah sumber kehidupan di dalam aspek kita. Hati adalah titik pusat di dalam kehidupan kita ini. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh memperhatikan hati kita. Hari ini kita akan belajar, kita cek, kita koreksi tentang hati kita. Hati kita sudah beres atau belum? Kalau belum, jangan pernah ditunda-tunda. Ini waktu yang terbaik kita untuk membereskan. Apakah hati kita ada kepahitan, kemarahan, kebencian? Ini harus dibereskan. Hari ini juga tidak boleh ada di hati kita. Supaya hati kita ini mendapatkan pemulihan. Hati ini supaya bersih, hati ini supaya baik, sehingga terpancar kehidupan itu bagi setiap kita. Bagaimana caranya? Ada 2M di sini. Mari pagi ini kita akan belajar. Kita buka terlebih dulu Matius 6 ayat 12 dan ayat 14 sampai ayat 15. Ini tentang doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang pertama yang harus kita kerjakan supaya hati kita beres, hati kita baik, supaya kita dapat pemulihan. Yang pertama yang harus kita kerjakan yaitu mengampuni. Mengampuni itu adalah melepaskan, supaya tidak ada dan tinggal di hati kita tersimpan kemarahan, kebencian, akan menjadi kepahitan dalam hati. Kalau ada dan tinggal di sini di hati kita, maka yang mendapatkan kerugian itu bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Sebab itu jangan ada
yang tinggal dan ada di hati kita harus dilepaskan. Harus melepaskan pengampunan itu. Karena Tuhan tidak bisa mengampuni kita kalau masih ada dan tinggal di dalam hati kita kemarahan, kepahitan itu. Jalan kita pun juga akan tertutup, tidak ada berkat. Dan pada akhirnya kita mengalami kehancuran. Jadi kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang sudah menyakiti kita, yang sudah melukai kita. Siapapun itu, musuh kita kah, orang lain kah itu, rekan kita kah itu, orang yang paling dekat sama kita, orang yang kita kasihi kah itu, mertua kah itu yang menyakitimu, suamimu kah atau istrimu yang melukai hatimu, atau anak-anakmu yang sedang menyakiti engkau. Siapapun itu, hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali supaya Bapa kita yang di surga bisa mengampuni kita, supaya kita memperoleh kebahagiaan, supaya hati kita boleh dipulihkan, supaya kita dapat kemenangan itu. Kita harus melepaskan pengampunan. Jangan ada tinggal di hati ini. Mari kita buka bersama-sama Matius 8 ayat 21 sampai ayat 22. Kalau kita bicara tentang pengampunan, sampai kapan, Bu? Berapa kali aku harus mengampuni? Saya berkata kepada saudara pagi ini, mengampuni siapapun itu yang sudah menyakiti dan melukai hati kita. Orang jauh, orang dekat, orang yang kita kasih, atau musuh kita, orang yang tidak kita kenal. Kita harus mengampuni sampai selama-lamanya. Mari kita buka di ayat 21, Matius 18. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 7 kali. 7 kali. Ini berarti tidak ada batasnya. Selama-lamanya. Sampai kita nafas ini masih ada. Kita harus memberikan kesempatan, terus memberikan pengampunan, terus dan terus. Sekali kita berhenti, Bapa kita di surga pun tidak akan bisa mengampuni kita. Jangan pernah berhenti untuk mengampuni. Tidak ada batasnya untuk kita mengampuni. Tuhan mengajarkan kita. Kenapa? Supaya kepahitan, kemarahan, kebencian tidak ada di hati kita. Supaya kita boleh melepaskan yang pahit, yang tidak baik, yang ada tinggal di hati kita. Yang kedua adalah mengasihi. Mengasihi dengan cara tidak membalas kejahatan yang diberikan bagi kita. Biarkah itu musuh, biar orang yang terdekat, orang yang jauh, orang tua kah itu, anak-anak kah itu, suami kah itu, bahkan istri kah itu. Siapapun, mertua kah itu. Sekali lagi saya berkata, siapapun itu, kita tidak boleh membalasnya, tetapi harus mengasihi.
Ketika dia melakukan kejahatan buat kita, kita balas dengan kebaikan. Itu perintah yang Tuhan berikan buat kita pagi ini. Kita buka Lukas 6 ayat 27 sampai ayat 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jelas firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita kembali, supaya hati kita bersih. Kita juga akan terima berkat Tuhan. Supaya kehidupan ini keluar di hati kita, terpancar. Maka kita harus mengasihi, membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Tidak boleh ada dendam. Tidak boleh tinggal dalam hati kita suatu kemarahan dan kebencian. Harus dibuang, harus dilepaskan. Maka kau akan lihat bahwa kebahagiaan akan tinggal dalam kehidupanmu sampai selama-lamanya. Maka kemenangan terus akan diberikan buatmu. Maka bukan cukup di situ, Bapa yang di sorga akan mengampuni kesalahan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat setiap kita, supaya hati kita dipulihkan. Pagi ini bereskan hatimu, koreksi hatimu, supaya kita boleh terima berkat itu, kebahagiaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kau beraktivitas, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu untuk mengingatkan kami dan menegur kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh melakukannya. Ajar kami Tuhan, untuk kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu ini akan berkuasa untuk membenarkan kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Agar kami boleh melihat berkat-berkat, pemulihan, kesembuhan, penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu akan sempurna buat kami. Ketika firman-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami juga mau Tuhan, Engkau memimpin kami sepanjang hari ini. Hamba juga akan berdoa buat saudara-saudari saat ini yang mendengarkan, bahkan saudara-saudara kami dimanapun ia berada saat ini Tuhan. Hamba membawa itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, apapun yang mereka alami, saat ini apapun yang mereka pergumulkan, sakit penyakitkah itu, pergumulan mereka dan masalah-masalah dalam kehidupan mereka, kebutuhan dan ekonomi mereka Tuhan, kiranya Engkau yang akan bertanggung jawab, menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan dan memberkati setiap ekonomi mereka Tuhan. Dan berikanlah jalan keluar bagi setiap pergumulan dan permasalahan anak-anak-Mu. Setiap mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan tantangan, Engkau akan membela setiap umat-Mu Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa berkati setiap keluarga-keluarga, sanak saudara kami, bahkan tempat-tempat rumah-rumah tangga mereka.
Tuhan jaga dan lindungi. Bahkan Kau luputkan dari segala sesuatu yang buruk. Virus, penyakit yang mematikan. Tuhan, kami minta Engkau lindungi Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami juga, pemerintahan kami juga. Tuhan, kuasai dengan Roh-Mu. Pimpin kami semuanya. Tuhan, pulihkan keadaan kami. Pulihkan Tuhan. Sembuhkan dari segala virus penyakit. Tuhan, di dalam nama Yesus tahirkan dengan kuasa-Mu. Redakan segala gelora dalam masalah-masalah dalam kehidupan dari bangsa, negara, bahkan kami semuanya. Hamba melepaskan berkat itu. Hamba minta kuasa-Mu ada pada kami semuanya. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Tuhan bersama untuk menyatakan, menunjukkan berkat dan menunjukkan mujizat, menunjukkan jalan keluar dan pembelaan-Mu atas kami semuanya Tuhan. Kami bawa itu ke dalam tangan-Mu saat ini. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.